Oke, udah ulangi lagi ya. Lalu tadi belum record. Halo semuanya, kita mulai sharing session hari ini. Judulnya dari naskah pertama hingga film pertama. Perkenalkan lagi, nama saya Daud Nugraha. Saya adalah foundernya Aniwayang, Aniwayang Studio dan Aniwayang Academy. Terus mungkin kalau pengen tahu nanti Aniwayang Academy itu apa, nanti akan ada di akhir sesi ini. Nah, saya juga adalah kreatornya Desa Timun, juga sutradaranya, termasuk penulis juga, penulis naskah, penulis lagu juga, karakter desainnya juga, eh, banyak sih macam-macam. Nah, ini gambar ini adalah beberapa yang saya pernah kerjakan, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ya, sempat di Malaysia dan juga di Shanghai di Cina ya. Terus ini beberapa karya saya. Saya tuh selain tadi sutradara, penulis, juga sempat jadi ilustrator buku anak. Ini ada di bagian kiri atas itu ada judulnya Serial Lobu. Itu buku buku anak yang waktu itu saya ilustrasikan, juga saya bantu tulis juga. Terus saya sempat ini ada bikin-bikin komik juga, kalau ada yang tahu komik Ragnarok Online dulu. Game ya, game Ragnarok Online dulu saya sempat masuk jadi salah satu pemenang lombanya juga. Terus ini saya juga sempat menjadi pemenang lomba majalah desain grafis konsep untuk cover majalahnya, juga untuk lomba maskot karakter Indonesia Pavilion ya untuk Osaka World Expo. Terus saya juga sempat terlibat di Shanghai di Cina tuh, ini yang di bawah nih ada kayak beruang, itu judulnya Emi and Guru. Mungkin kalau ada yang pernah nonton di Mola TV itu juga sempat masuk di Indonesia ya. Saya waktu itu juga sempat menjadi salah satu penulis naskahnya. Tapi secara umum saya adalah storyboard directornya di sana. Ya, ini beberapa karya saya, tapi yang utamanya adalah ini Desa Timun. Nah, Desa Timun ya semua mungkin udah tahu Desa Timun, kita akan lebih banyak bahas mengenai Desa Timun yang berjudul Bola ini episode pertama banget, bisa dibilang episode pilotnya ya. Tapi mungkin kita cerita sekilas tentang Desa Timun itu sendiri. Desa Timun adalah animasi wayang pertama di Indonesia yang diambil dari cerita rakyat si Kancil dan dikisahkan dengan medium wayang tradisional dan juga dikemas menjadi animasi yang lucu dan menggemaskan. Jadi ini kita menggabungkan antara wayang dan juga animasi ya. Nah, kita kenalan dulu sama tokoh-tokohnya. Ini adalah Cila, anak paling besar yang kalem. Dia suka baca buku dan dia punya banyak ide. Terus ada Cili. Cili ini badannya jauh lebih tinggi daripada Cila karena dia itu sangat suka makan sayur dan buah, terutama timun. Dia ini ceria, energik gitu. Dan kadang-kadang dia suka yang saking energiknya, suka gerusa-gerusu dan selalu biasanya dia menimbulkan masalah. Terus ada Cilo, ini adik paling bungsu yang sangat terobsesi sama bola. Dia belum bisa banyak bicara selain menirukan suku kata terakhir dari orang yang bicara ya, atau cuma bisa bilang bola, bola gitu. Nah, terus ini tokoh favoritnya penonton juga, ini adalah Ayam. Ayam ini adalah penjaga rumahnya keluarga Kancil ya, keluarga Cila, Cili, dan Cilo. Dia kalau malam jaga malam dengan kentongannya, makanya kalau siang hari dia selalu tidur siang dan dia nggak suka kalau tidurnya diganggu. Nah, makanya dia itu kalau diganggu, apalagi kalau dilempar bola, dia pasti marah-marah. Nah, Desa Timun ini
animasi pertama yang saya buat waktu itu di tahun 2020 akhir dan rilis di 2021 ini sudah, mampir ke 13 negara dan dapat, masuk berbagai festival film, terutama festival film anak dan, dapat beberapa nominasi juga ya dan award juga, salah satunya nominasi film animasi pendek terbaik FFI 2022. Nah, karena kita akan banyak bicara mengenai si film ini, baik dari segi, struktur ceritanya maupun naskahnya. Jadi kita akan tonton, mungkin ada yang udah nonton, minggu lalu kita juga setel sih film ini ya, tapi semoga nggak bosen, saya juga udah nonton ratusan kali gitu. Tapi jadi mungkin yang udah nonton minggu lalu, coba kali ini ditonton lagi, dipelajari, kita kita perhatikan baik-baik kira-kira, seperti apa sih gitu si, struktur ceritanya. Dan mungkin buat yang belum pernah nonton bisa, selamat menikmati juga. Oke, sinopsisnya sebelum kita mulai, sinopsisnya itu adalah ketika bola kesayangan Cilo kempes dipatok ayam, Cilin-Cili harus mencari cara agar sang adik tidak menangis lagi. Kita tonton ya. Halo, perkenalkan, aku Cila. Dan aku Cili. Kalau ini adik kami, Cilo. Cilo mana? Cilo. 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 Cili, tangkap. Siapa yang mau main bola? Bola. Dan ini adik kami, Cilo. Tinggal di desa Timun. Selesai. Lihat gambar aku. Bagus kan? Gambar gunung lagi. Kemarin kamu juga gambar gunung. Kemarinnya lagi juga. Kemarinnya lagi juga. Tapi sekarang beda. Hari ini aku gambar gunung dan ayam. Memangnya kamu gambar apa? Kamu sendiri juga gunung dan sawah. Aku memang suka gunung dan sawah. Aku juga suka. Kan memang itu yang kita lihat sehari-hari. Aduh, Cilo. Cilo, mainnya di sana ya. Nih, tangkap. Maaf ya, Cilo. Kita gambar gunung aja yuk. Nih. Cilo kan suka bola. Gimana kalau kita gambar bola? Gak apa-apa, Cilo. Coba lagi ya. Coba lagi, coba lagi. Aku ada ide. Bola kertas. Ide bagus, Cila. Cilo, tangkap. Iya. Oh.
Desa Timun yang indah, desa Timun yang asri. Aku senang sekali tinggal di desa Timun. Tanah subur yang luas, sawah gunung mentari. Bahagianya hatiku tinggal di desa Timun. Ya, itulah dia film pendek Desa Timun yang berjudul Bola, durasinya hanya 4 menit. Dan ini benar-benar jadi satu awal ya, awalnya Desa Timun itu dari si film animasi pendek berdurasi 4 menit ini. Tapi sekarang Desa Timun sudah jauh lebih sudah berkembang menjadi serial yang teman-teman juga bisa tonton di Indonesiana TV. Jadi bukan hanya desanya bukan hanya cerita tadi ya, udah ada banyak sekali episodenya. Dan teman-teman bisa download di sini, bisa tonton di Indonesiana TV, bisa download di App Store atau Google Play, itu semuanya free, gratis. Dan seperti Netflix ya, ini kayak streaming gitu. Ini dari Kementerian Kebudayaan. Dan di sana udah ada kok balik lagi. Di sana udah ada 70-an episode di tahun ini ya. Terakhir kemarin berapa ya? Sekitar 50-an, 50-an episode. Sekarang harusnya di tahun ini akan jadi 74 episode, ada 518 menit lah totalnya. Terus kita juga ada 21 lagu original yang akan rilis juga bertahap di Instagram, di YouTube-nya Desa Timun. Jadi buat yang belum subscribe YouTube juga boleh subscribe ke YouTube-nya Desa Timun dan follow Instagram-nya Desa Timun ya. Di YouTube-nya Desa Timun juga ada episode-episodenya, cuma itu potongan ya, ada part 1, part 2. Jadi kalau mau nonton lebih enaknya juga bisa di Indonesiana TV. Nah, selain itu saya juga sedang menulis buku nih. Ini salah satunya kenapa saya bikin sharing session nih, supaya juga bukunya ini lebih cepat terwujud. Harusnya tahun lalu, tapi ini masih terkendala karena banyak sekali project juga di tahun lalu. Jadi mudah-mudahan di tahun ini saya bisa segera rilis bukunya mengenai 12 prinsip Ani Wayang. Dan ini bukunya ceritanya lebih ke bagaimana proses development atau pembuatan untuk karakter, untuk cerita dan storytelling dari Ani Wayang. Nah, mudah-mudahan ini jadi bisa media untuk sharing ilmu, karena saya pengen banget berbagi ya ilmu yang saya dapetin gitu, supaya teman-teman juga bisa belajar dan bisa mengupgrade si ceritanya, karakternya maupun cara berceritanya, supaya Indonesia ini, saya yakin ini banyak sekali talenta-talenta yang keren di Indonesia. Dan bisa semakin keren lagi, bisa bersaing secara internasional gitu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang struktur cerita dalam penulisan naskah. Terutama tadi naskahnya episode Bola dari Desa Timun. Nah, tadi kan saya udah cerita, saya sebenarnya background-nya komikus, ilustrator buku anak. Terus gimana sih kok bisa seorang ilustrator tuh bisa jadi seorang penulis ya, penulis naskah gitu. Nah, caranya adalah ini rahasianya. Belajar. Ya harus belajar gitu. Belajar bukan cuma itu, kemampuan menulis itu bukan hanya tiba-tiba datang dari langit, tapi kita tetap harus belajar. Caranya kita bisa membaca, kita bisa mendengarkan, dan juga melakukan. Dan ini buat teman-teman semua yang udah join di sini, itu adalah langkah awal yang keren banget, yang luar biasa, karena dengan ini kita membaca, kita mendengarkan, dan tapi juga jangan berhenti sampai di sini. Saya harap teman-teman semua juga
melakukannya ya, mencoba nanti setelah ini bisa membuat skripnya mulai dari menulis, naskah pertama teman-teman gitu. Mungkin, di awal nggak masalah, bukan bukan naskah yang sempurna, tapi terus aja yang penting mulai aja dulu. Nanti kita akan bisa semakin baik lagi. Nah, ini beberapa, saya juga mulainya dari belajar, dari membaca. Nah, ini beberapa beberapa buku yang saya baca dan juga saya dengarkan. Saya suka banget mendengarkan sih saat saat ini. Sebenarnya saya suka membaca. Tapi belakangan ini nggak banyak waktu saya untuk membaca ya, karena banyak yang harus dikerjakan. Tapi ada sebenarnya waktu-waktu di mana saya bisa mendengarkan, misal waktu lagi nyetir mobil, atau lagi berkendaraan, atau mungkin lagi ngerjain sesuatu, menggambar. Saya harus menggambar, tapi kan saya bisa sambil mendengarkan tuh. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang ilustrator, animator. Nah, itu kita bisa manfaatin waktu kita waktu lagi ngegambar itu untuk mendengarkan. Mendengarkannya apa? Jangan ya mendengarkan musik boleh, mendengarkan YouTube, podcast boleh, kadang-kadang mungkin ada yang sambil nonton anime lah dikecilin. Tapi saya mau ajak, yuk kita juga coba apa, dengerin buku-buku yang edukatif yang bisa upgrade skill kita, talenta kita. Atau juga membaca buku-buku yang bisa mengimprove gitu. Nah, ini beberapa buku-buku yang saya baca waktu dulu di sekitar tahun 2020-an. Jadi dari sinilah saya belajar untuk menulis naskah dan juga mengembangkan si naskah itu sampai bisa menjadi animasi ya. Dan selain itu juga saya melakukan, jadi waktu saya di Shanghai ini mengerjakan proyek ini judulnya Amy and Guru. Dulu tuh sebenarnya saya job desk-nya hanya sebagai storyboard director ya. Jadi kayak membuat storyboard dan supervise, ngasih masukan, ngasih catatan. Tapi waktu itu karena saya juga lumayan dekat sama kepala penulisnya, saya mengajukan diri, boleh nggak nih saya coba nulis gitu. Oh ya boleh gitu. Akhirnya saya diizinkan untuk nulis naskah, walaupun ya itu di luar job desk saya juga harus bekerja ekstra karena kerjaan saya sendiri juga harus tetap beres, tapi ada tambahan kerjaan lain gitu. Nah, disitulah saya banyak belajar, oh menulis naskah kayak gini. Walaupun nulis naskah itu memang apalagi buat animasi ya, itu eh, cukup challenging juga, cukup menantang. Karena nge nge apa ya, harus ada guidelines-nya, ada aturan-aturan yang harus kita kita ikutin. Jadi saya misalnya ngajuin 10 ide nih, ide cerita, tema, mungkin yang dipilih cuma satu. Dan, kadang-kadang ini kan kayak buah pikiran kita ya, tapi kalau nggak diterima kadang-kadang kan rasanya kan cukup nyelekit ya, sakit juga gitu. Dan nanti mungkin ceritanya juga diubah-ubah. Nah, tapi itulah, tantangannya kalau, menulis naskah. Tapi itu nggak apa-apa proses seperti itu. Memang memang, itulah, suka dukanya dari penulis, terutama kalau penulis untuk animasi. Nanti akan lebih lagi belajar dari situ. Tapi kali ini saya akan coba, eee, bahas bagaimana sih menulis dengan struktur cerita yang, baik dan benar, ya. Kalau misalnya menulis untuk sebuah serial itu beda lagi, beda cerita lagi. Tapi kalau ini anggap aja menulis untuk diri sendiri ya. Jadi menulis untuk cerita sendiri, jadi akan lebih bebas, tapi yang penting kita harus tahu strukturnya. Nah, sebelum ini saya juga perlu tanya nih, mau tanya, nanti ada polling juga. Siapa di sini yang, eee, bisa bahasa Inggris? Maksudnya bisa memahami, mengerti, bukan cuma
Hello, my name is Daud. I'm fine. How are you? Bukan itu, tapi benar bisa bisa kayak membaca, suka membaca buku bahasa Inggris atau mendengarkan gitu berapa banyak. Saya pengen tahu. Nah, karena kebanyakan memang buku-buku yang ini ya resource-nya itu kebanyakan memang berbahasa Inggris. Kayak saya mendengarkan tuh dari Audible tuh hampir semua berbahasa Inggris. Saya belum tahu di Indonesia udah ada yang nerjemahin atau belum. Tapi kalau misalnya banyak nih dari teman-teman yang kesulitan memahami, nanti saya coba akan mungkin bikin konten juga ya untuk bahas lebih lanjut tentang buku ini dalam bahasa Indonesianya gitu. Saya coba bedah bukunya supaya teman-teman juga walaupun punya keterbatasan nggak memahami bahasa Inggris, saya tetap bisa memahami. Nah, tapi ini yang saya akan bahas adalah sedikit rangkuman mengenai beberapa buku atau materi ini ya, yang berbahasa Inggris. Nah, yang pertama buku adalah Sid Field Screenplay, The Foundation of Screenwriting, Fondasi Penulisan Naskah. Yang kedua Save the Cat. Yang ketiga ini Pixar Secret Formula. Ini sebenarnya bukan buku, tapi ini bisa didapetin di website. Ada yang udah pernah baca belum? Salah satu dari buku ini. Bisa ya. Ini ada yang udah pernah? Little Little I Can. Ada yang udah pernah belum? Belum ya? Belum. Oke. Nah, nanti nggak apa-apa. Saya akan jelasin. Ada yang pernah udah dikit. Nah, tapi ini saya akan bahas secara gambar umum. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk belajar menulis naskah. Nah, yang pertama dari Sid Field Screenplay, The Foundation of Screenwriting. Jadi ini bukunya udah cukup lama. Dia ini menceritakan kalau untuk menulis naskah itu sebenarnya yang penting kita perlu namanya suatu struktur. Kadang-kadang mungkin kita bingung ya, aduh nulis naskah mulai dari mana gitu. Tapi eh, sebenarnya selama kita tahu strukturnya itu nanti akan lebih mudah, lebih membantu kita supaya menulis cerita yang baik. Jadi cerita yang baik itu pasti harus cerita yang punya struktur. Strukturnya seperti apa? Kita belajar dan ini ada 3 macam struktur yang berbeda yang nanti teman-teman bisa pelajarin dan aplikasikan ke cerita teman-teman masing-masing. Nah, yang pertama namanya 3X Structure atau struktur cerita 3 babak itu dari buku ini ya. Jadi kalau teman-teman pengen belajar lebih lagi bisa cari buku ini. Tapi ini gambaran umumnya. Nah, struktur cerita 3 babak ini ada dibagi menjadi 3. Yang pertama Act 1 atau babak 1 adalah setup atau pembukaan. Yang babak kedua adalah confrontation atau konflik. Act 3 atau babak 3 adalah resolution atau penyelesaian. Kita bahas satu-satu. Apa sih Act 1? Oke, sebelum bahas satu-satu. Jadi gambarnya ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada Act 1, ada Act 2, ada Act 3. Jadi alur ceritanya seperti ini. Nah, di dalam Act 1 dan Act 2 dan Act 3 ini masing-masing tuh ada kayak sub babaknya, sub poinnya. Pertama inciting incident, yang kedua plot point 1, terus midpoint atau titik tengah, terus plot point 2, terus klimaks. Nah, untuk jadi punya satu cerita yang baik ini harus ada ini urutannya ya. Ada peristiwa pemicunya dulu, setelah itu ada titik baliknya, setelah itu ada midpoint, terus ada titik balik lagi, setelah itu baru klimaks. Nah, apa sih babak pertama? Babak pertama itu adalah pembukaan yang fungsinya adalah memperkenalkan tokoh utama, memperkenalkan dunia cerita, memperkenalkan situasi awal dan juga masalah utamanya. Biasanya isinya tuh kehidupan normalnya tokoh, terus rutinitas sehari-hari, terus hubungan antar karakter dan mulai ada masalahnya nih pelan-pelan. Nah, untuk episode bola tadi
setup-nya itu adalah waktu perkenalan ya. Tadi ada, masih ingat kan tadi di awal ada Cila memperkenalkan diri, terus memanggil adiknya dan Cili dan juga Cilo. Nah ini mungkin suatu straightforward banget ya perkenalannya. Memperkenalkan karakter, ada Cila, ada Cila, ada Cilo. Nah ini memang saya sengaja masukkan karena pertama waktu durasi film ini tuh sangat pendek, hanya 4 menit saja. Saya bikin memang sangat compact, sangat simple. Jadi ini harus kita lakukan di awal. Tapi kalau misalnya filmnya panjang tuh nggak harus straightforward ini ya. Maksudnya nggak langsung blak-blakan to the point, halo nama saya ini, nama saya ini gitu. Bisa biasanya dengan ada alur ceritanya gitu, ada perkenalannya pelan-pelan, lagi pagi hari, ada si Cilanya sedang membaca buku, lalu Cili datang sambil makan, misalnya seperti itu, lalu Cilo lagi main bola. Cuma karena ini versinya singkat, jadi dipadatkan langsung perkenalan. Dan juga saya terinspirasi dari kartun anak-anak, Peppa Pig, mungkin ada yang tahu. Itu eh, salah satu inspirasinya Desa Timun. Di depannya kan juga diperkenalkan ya, my name is Peppa, this is my little brother George, ini adik saya George, ini Daddy Pig, ini Mommy Pig gitu. Atau yang sekarang juga yang lagi populer itu Bluey. Bluey juga di depannya selalu ada perkenalan kan. Ada ada papahnya, ada mamahnya, ada adiknya Bingo, ada Bluey tokoh utamanya. Nah, itu sebenarnya format yang memang lagi mau dicapai lah oleh Desa Timun. Jadi dengan format seperti itu ada perkenalan tokoh di awal supaya anak-anak atau penontonnya juga tahu ini siapa aja sih gitu. Nah, terus tapi juga kita mulai perkenalan dengan si karakter ini. Ada Cila dan Cili sedang menggambar. Nah, itu adalah perkenalan awal. Oke. Nah, lalu tadi masuk ke setelah perkenalan kita mulai masuk inciting incident atau peristiwa pemicu. Peristiwa pemicu itu adalah kejadian pertama yang mengganggu kehidupan normal tokoh dan mulai memunculkan masalah. Jadi supaya kita punya cerita yang bagus itu pasti selalu ada masalah, harus ada konfliknya. Kalau enggak ceritanya jadi boring ya, cuma datar-datar aja gitu kan. Eh, nah ini awal mulanya permasalahan. Jadi sesuatu akan terjadi dan hidup si tokoh tidak sama lagi. Kayak mereka sedang damai ya, damai-damai, sedang menggambar, tiba-tiba mulai munculnya di awal cerita, terus mulai menimbulkan konflik dan membuat tokohnya terusik, tapi dia belum memaksa perubahan besar. Contoh, ini di sini tadi kan si Cila dan Cili lagi enak-enak menggambar, tiba-tiba ada bola nyasar, kena kepalanya Cili, akhirnya terganggu dong menggambarnya. Jadi akhirnya si Cili marah-marah, ternyata itu si Cilo yang lagi main bola. Nah, si Cili akhirnya bilang, udah mainnya di sana ya, gitu. Itu adalah peristiwa pemicunya. Perlu diingat ini, karena ini eh, apa namanya episodenya durasinya pendek tadi, jadi berlangsungnya itu sangat cepat. Nah, tapi kadang-kadang nanti pada cerita yang teman-teman tulis bisa jadi durasinya jauh lebih panjang. Bisa 5 menit, bisa 10 menit, bisa 30 menit, atau kalau di film panjang, movie, bisa 90 menit, bisa 120 menit. Nah, itu nanti eh, mungkin tidak akan sepadat ini, tapi ini adalah versi singkatnya ya. Tapi yang pasti teman-teman harus apa, take note kalau kalau setiap poin-poin ini harus ada. Nah, tapi ini kebetulan karena Desa Timun itu sangat singkat, langsung mudah gitu melihat si poin-poin ini.
Nah, yang kedua ada plot point. Plot point itu adalah titik balik cerita. Nah, ini adalah peristiwa besar yang mengubah arah cerita secara drastis dan membuat tokoh tidak bisa kembali ke kondisi awal. Jadi ini adalah semacam transisi antara act 1 dengan act 2, lalu ini langsung mengubah tujuan cerita, memaksa tokoh bertindak dan menaikkan taruhannya atau stakes ya. Stakes ini harus teman-teman eh apa namanya pahami. Stakes itu adalah sesuatu yang amat sangat penting dalam cerita. Kalau nggak ada stakes itu ceritanya nggak akan seru. Ya, jadi kita harus naikkan si stake-nya atau taruhannya. Bukan bukan stake makanan ya. Tulisannya STAKE, stake gitu. Jadi taruhannya atau resikonya. Jadi biasanya semakin besar taruhannya tuh cerita semakin seru, makin bikin deg-degan. Ya, misalnya kita harus eh sampai seorang seorang anak harus seorang murid harus sampai ke sekolah tepat pada waktunya, kalau enggak nanti dia akan dihukum. Nah, itu kan berarti taruhannya kalau dia nggak berhasil sampai ke sekolah pada waktunya, kalau dia telat nanti akan dihukum. Nah, tapi kalau semakin tinggi lagi taruhannya adalah ya pasti tentunya hidup dan mati. Kalau si anak ini tidak bisa sampai ke sekolah tepat pada waktunya, nanti teman-temannya semua akan mati. Nah, itu tuh taruhannya semakin tinggi lagi berarti dia harus benar-benar gimana caranya sampai ke sekolahnya. Nah, itu semakin besar taruhannya cerita akan semakin seru. Nah, plot point di sini adalah tadi kan apa Cili terganggu tuh sama Cilo. Cilo suruh main di sana. Nah, akhirnya Cili melempar bolanya tuh keras-keras. Bolanya kena si ayam. Akhirnya ayamnya marah-marah. Nah, ini adalah titik balik yang sudah tidak bisa berbalik lagi kan. Akhirnya eh, apa namanya si ayam marah mematuk bolanya si Cilo sampai kempes. Nah, itu udah nggak bisa balik lagi kan. Dan akhirnya mulai berubah nih. Tadinya tujuannya si Cila dan Cili adalah menggambar dengan tenang. Tapi gara-gara si plot point ini, gara-gara si Cili melempar bolanya sampai akhirnya ayam marah, akhirnya bolanya dipatuk sama ayam, Cilo akhirnya menangis. Nah, dari situ Cila dan Cili berubah tujuannya. Tujuannya nggak lagi untuk menggambar, tapi bagaimana caranya supaya si adiknya ini nggak menangis lagi. Nah, sekarang kita udah masuk ke Act 2, bagian konflik. Babak kedua ini fungsinya untuk mengembangkan konflik dan emosi cerita. Jadi si tokoh harus berusaha mencoba menyelesaikan masalah, terus dia mengalami kegagalan nih harus ada kegagalan, terus harus dia mencoba lagi dengan cara yang berbeda, terus masalahnya makin rumit lagi dan tekanan emosionalnya akan meningkat. Nah, jadi di sini confrontation-nya kan eh tadi ya, akhirnya bolanya kempes, Cilonya menangis. Nah, pas di midpoint itu tengah-tengahnya, akhirnya si si Cili ini mengajak si Cilo untuk menggambar gitu. Mengajak Cilo untuk menggambar, tapi dia nggak mau karena yang dikasih itu gambar-gambar gunung dan sawah. Dan apalagi ada gambar ayamnya, dia tambah tambah stres karena ingat si ayam tadi. Nah, tapi akhirnya dia belok tajam dan ganti jalur. Ini kan tadinya ngajak gambar gunung, terus si Cilonya malah tambah nangis. Akhirnya berubah nih, mengubah jadi eh nah akhirnya dia menggambar diajak untuk menggambar bola.
Nah, karena Cilo suka sama bola, ketika diajak menggambar bola, dia happy, dia senang. Tapi sayangnya, plot point-nya adalah si Cilo itu, karena masih kecil, gambarnya masih pletat-pletot. Jadi waktu dia berusaha menggambar bola, gambarnya itu gambar bolanya nggak bulat sempurna, makanya dia juga tambah stres lagi. Nah sekarang akhirnya dia eh, apa jadi nggak jadi nangis lagi. Jadi mereka harus berusaha untuk gimana caranya supaya Cilo bisa menggambar bola, bisa happy lagi. Tapi akhirnya Cilo malah kesel, marah, dan udah nggak bisa balik lagi karena si kertasnya itu udah diremes-remes dan akhirnya udah nggak bisa gambar lagi. Akhirnya kita masuk ke Act 3, resolution atau penyelesaian. Nah, ini fungsinya menyelesaikan cerita secara emosional dan tematis. Isi utamanya adalah tokoh menemukan ide atau keberanian baru, lalu menghadapi masalah terakhir, terus terjadi klimaks, masalah terselesaikan, dan emosi kembali stabil. Nah, di sini akhirnya penyelesaiannya kan tadi di sini ya, akhirnya udah sampai si Cilonya itu ngeramas-remas semuanya udah saking eh, frustrasinya, bolanya kempes, terus dia mau gambar bola nggak bisa-bisa, gambarnya jelek, akhirnya dia meremas-remas bolanya dan dilempar ke Cila. Nah, penyelesaiannya Cila dapat ide dari situ. Dan akhirnya Cila meremas-remas bolanya lagi, meremas-remas kertasnya lagi dan dibuat jadi bola kertas dan itulah penyelesaiannya. Nah, tapi ada satu tambahan lagi di episode bola tadi ya. Dia ada tambahan namanya comic closure atau punchline terakhir. Jadi fungsinya adalah untuk menutup cerita dengan tawa. Ini mungkin nggak di semua cerita ada, tapi untuk di Desa Timun kita tambahin singkat aja sebagai penutup. Karena memang Desa Timun itu eh, DNA-nya adalah komedi, adalah keceriaan. Jadi ini kita selalu bikin cerita yang pengen membuat anak-anak tertawa. Jadi harus ada comic closure-nya. Biasanya ini ada twist kecil, ada kejutan, ada slapstick dan ada ironi. Ya, makanya kita ulang lagi tuh. Kalau kalau di stand up comedy ini namanya teknik callback ya. Bisa dilihat teknik callback. Jadi sebenarnya ada beberapa beberapa apa namanya eh, teknik komedi yang kita pakai di Desa Timun, salah satunya Rule of Three. Di sesi minggu lalu kita udah bahas. Nah, kalau yang di sini kita punchline-nya dengan callback. Kan tadi sebelumnya udah ada Cili melempar bola ke ayam dan akhirnya kita ulang lagi tuh. Dan ini jadi bikin orang-orang anak-anak terutama ketawa karena satu ini slapstick banget kan semua semua anak memahami itu ayam yang kelempar bola dan akhirnya dikejar-kejar. Nah, itu penutup yang menjadi lebih menarik daripada kalau kita berhentinya hanya di sini saja, ya. Jadi di sini ada tambahan comic closure, callback untuk pengulangan joke supaya menjadi lebih strong lagi, supaya lebih kuat. Nah, eh, struktur ini yang bisa teman-teman coba pakai seperti act structure babak 1, babak 2, babak 3. Dan perlu dipahami ini ya, si alurnya tadi ada inciting incidentnya dulu, plot pointnya, midpoint, plot point 2, lalu klimaks. Dan kalau memang mau ditambahkan lagi si comic closure. Nah, itu kalau dari 3 act structure. Nah, tapi mungkin uh, teman-teman mikir, oh oke, udah mulai dapat gambaran, tapi terus gimana nih Kak buat lebih detailnya lagi seperti apa? Mungkin kadang-kadang
harus harus ngapain sih gitu. Kadang mungkin nggak kebayang eh, apa namanya si inciting incident tuh kayak apa, midpoint tuh kayak apa. Nah, kebetulan memang ada struktur yang kedua dari buku Save the Cat. Ya, ini teman-teman bisa kalau ini bisa dapetin bukunya. Saya sempat dapetin di Tokopedia juga ada. Nah, kalau Save the Cat ini dia kurang lebih mirip. Ada X1, ada X2, ada X3. Tapi dia ini jauh lebih mendetail ya. Dia ada dibagi menjadi 15 poin. Jadi ini ada kayak beatnya atau ketukannya. Dia mulai dari ada 15 poin, mulainya opening image atau pembukaan, terus ada setup juga, perkenalan, theme stated itu tema, terus ada katalis, debate, nanti saya jelasin lebih lanjut. Nah ini alurnya ada naik turun ya, naik terus turun lagi, terus naik lagi, terus turun lagi, terus naik terus turun lagi. Nah ini bentuknya kalau teman-teman lihat tuh seperti roller coaster. Nah ini itu juga apa namanya satu tanda kalau untuk satu cerita yang bagus tuh memang membawa penontonnya atau audiensnya itu seperti naik roller coaster ya, ada naik, ada turun. Itu satu tanda cerita yang bagus. Nah, jadi sebenarnya Save the Cat structure ini kurang lebih sama juga kayak yang tadi, kayak yang 3 act structure cuma dibagi lebih mendetail. Banyak banget ya, ada 15. Tapi nggak apa-apa, kita bahas pelan-pelan. Ini masih X1 ya. Pertama itu pembukaan, menunjukkan dunia awal dan suasana cerita. Fungsinya memperkenalkan rasa cerita sejak awal. Nah, ini saya akan coba bahas lagi nih dari awal. Tadi dari film episode bola tadi. Itu bagian mana sih yang masuk ke dalam poin ini, dalam beat atau ketukan ini? Nah, opening image ini adalah waktu eh, kita memperkenalkan karakter. Ada Cila, Cili, dan Cilo. Jadi ini adalah pembukaannya. Kita ngasih tahu di awal, oh karakternya ada siapa aja. Yang kedua, ada tema. Tema itu adalah makna utama yang ingin disampaikan. Biasanya tersirat lewat dialog atau aksinya tokoh. Dan di sini saya perkenalkannya dengan di awal ada rumah, ada pohon, menunjukkan suasana desa, terus ada ayam. Ayam di sini udah diperkenalkan ya. Terus kameranya panning dan akhirnya bergeser ke Cila dan Cili yang sedang menggambar. Jadi ini temanya adalah kehidupan mereka di desa. Kita harus tanamkan dulu tuh kalau mereka itu tinggalnya di desa, terus mereka suka sekali menggambar. Dan di sini juga udah di planting ya, ditanam sejak awal. Kalau ini mereka punya kertas, mereka sedang menggambar di kertasnya itu. Nah, nextnya ketiga itu kita mulai lebih dalam lagi mengenai mengenal mengenal tokoh-tokoh dan situasinya mereka seperti apa. Nah, ini fungsinya supaya penonton peduli sama tokohnya. Makanya di bagian ini saya membuat eh, lebih detail lagi mengenai mereka, apa sih yang sedang mereka gambar. Nah, karena temanya itu desa, di desa itu banyak gunung dan sawah, dan juga karena ini sebenarnya bercerita tentang anak-anak Indonesia, makanya eh, mereka menggambar gunung dan sawah. Dan ini sesuatu yang eh, Indonesia banget ya. Kita Saya nggak tahu kalau sekarang, yang pasti kalau di zaman saya tuh semua anak Indonesia gambar gunung dan sawah. Saya mungkin kayaknya teman-teman di sini juga pasti pernah menggambar ini, gambar gunung dan sawah. Dan itu yang menjadi jembatan masuknya, terutama untuk penonton Indonesia ya. Menggambar gunung dan sawah kayak jadi bikin relate. Ini nyambung juga sama sama bahasan minggu lalu mengenai desain karakter. Karena ada tentang appeal ya atau daya tarik. Salah satu unsurnya adalah relatable atau
relevan gitu, nyambung, membuat orang ngerasa relate. Nah, si gambar-gambar ini adalah salah satu rahasia juga kunci untuk membuat penonton, terutama penonton Indonesia tuh relate dengan si karakter Cila dan Cili. Wah, saya juga gambar gunung dan sawah nih, sama kayak Cila dan Cili gitu. Juga mendetailkan mengenai si settingan tempat mereka tinggal, karena mereka tinggal di desa, dikelilingi gunung dan sawah. Nah, next. Ada yang keempat itu katalis atau pemicu dari masalahnya. Ini udah mulai nih, ada konflik. Ada peristiwa yang memulai konflik, terus ceritanya nggak lagi normal ya, mulai ada sesuatu yang mengganggu. Nah, itu adalah si bola tadi. Kayaknya judulnya juga bola. Ini pembuat onarnya itu adalah bola yang dimainkan oleh Cilo. Mulai ada bola nyasar, mukul kepalanya Cili, dan akhirnya Cilinya marah-marah. Itu adalah katalisnya. Nah, debate. Selanjutnya adalah debate atau debat ya. Mulai ada keraguan-raguan di si tokohnya. Mulai dia harus memutuskan harus ngapain gitu. Ya, jadi konflik di dalam batinnya. Nah, di sini si Cili yang lagi asing menggambar diganggu oleh bolanya Cilo. Nah, harus ngapain? Apakah akhirnya mau ngajak main si Cilo yang lagi pengen main bola, ataukah dilempar gitu. Udah sana-sana, pergi jangan main, jangan ganggu, kita lagi asik-asik gambar. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh Cili itu masuk di poin berikutnya, yaitu break into two atau masuk ke babak dua. Nah, di sini akhirnya si tokoh memutuskan untuk menghadapi masalahnya. Dan akhirnya Cili memutuskan untuk melempar si bola ini jauh-jauh. Sayangnya, keputusan dia itu menimbulkan masalah baru. Ya, waktu dia melempar bola, bolanya itu kena sama ayam. Ayamnya akhirnya marah, akhirnya mematuk bolanya. Next, selanjutnya kita masuk ke namanya B-story, cerita pendukung emosional. Itu hubungan yang memperdalam emosi. Dia fungsinya untuk menguatkan tema dan empati. Nah, di sini bolanya akhirnya dipatuk oleh ayam hingga kempes. Dan kita ngelihat si Cilo yang benar-benar dari awal kan udah di set apa ya, dia begitu lihat bola dia sangat sangat bersemangat. Tapi akhirnya si bolanya itu dipatuk oleh ayam, dia menghampiri bola itu dengan perlahan-lahan, terus dia ngelihat, dia ngangkat bolanya, dan bolanya kempes. Lalu dia menangis, terseduh-seduh karena bola kesayangannya kempes. Dan juga karena kita udah setting di awal itu di desa, dikelilingi gunung dan sawah, mungkin eh, nggak banyak warung atau toko mainan di situ. Itu bola satu-satunya dia. Ini jadi si stake atau taruhannya itu semakin tinggi ya, semakin besar. Gimana caranya nih supaya dia bisa dapat bola udah sangat susah, dan akhirnya dia nangis. Cila dan Cili sudah nggak bisa menggambar lagi tuh. Jadi karena adiknya nangis, dan akhirnya tujuan mereka berubah dari yang tadinya mereka pengen menggambar, akhirnya mereka harus mencari cara supaya si adiknya ini nggak nangis lagi. Nah, nextnya itu biasanya ini bagian favoritnya penonton. Nah, di sini si Cili dia ngajak Cilo untuk gambar gunung, tapi akhirnya Cilonya nangis lagi karena ingat sama si ayamnya tadi. Jadi penonton juga ingat lagi sama si ayam ya. Terus Cilonya nangis. Nah, akhirnya kita sampai lagi ke titik tengah atau midpoint.
Pivot point itu perubahan arah cerita di tengah-tengahnya. Ini tadinya eh, bisa berupa kemenangan semu atau kekalahan semu. Jadi seolah-olah ini udah sukses nih, udah berhasil gitu ya. Nah, tadinya kan Chili mengajak menggambar gunungan sawah, tapi Cilonya nggak mau. Untungnya Cila inget, Cilo sukanya sama bola. Akhirnya Cila punya ide untuk mengajak Cilo, ya udah kalau nggak mau gambar gunung sawah, kita gambar bola aja. Dan ternyata itu berhasil. Jadi Cilo akhirnya happy lagi. Udah nggak nangis lagi, udah nggak inget lah sama si bola yang kempes. Akhirnya dia eh, bersemangat, begitu excited untuk menggambar bola. Nah, tapi perlu diingat ini tadi adalah kemenangan semu ya, kemenangan semu kayaknya yang tadinya udah berhasil itu harus kita patahkan lagi, harus kita bikin gagal. Nah, makanya masuk ke poin berikutnya, bad guys close in atau tekanan meningkat. Yang biasanya ini eh, apa namanya, momen di mana si penjahat-penjahat itu mulai datang. Nah, tapi penjahat atau musuh ini itu nggak selalu harus berupa tokoh jahat ya, tapi bisa berupa situasi, emosi, atau kesalahan sendiri. Nah, pada kasus ini, bad guys-nya itu adalah si justru si Cilo sendiri gitu. Ternyata si Cilo yang masih kecil itu nggak bisa gambar, dia tangannya masih nggak stabil, masih pletot-pletot kalau gambar. Jadi akhirnya dia nggak bisa menggambar yang berbentuk bulat dengan sempurna. Akhirnya gambarnya juga nggak berbentuk bola. Dan inilah yang menambah masalah sampai akhirnya kita masuk ke titik all is lost. Itu di titik terendahnya tokoh. Wah, tokohnya udah merasa semuanya gagal, udah sampai di titik paling rendah. Akhirnya Cilo udah ngerasa, udahlah, stres, dia frustasi. Akhirnya si kertasnya itu dia remes-remes, dia udah nggak mau gambar lagi, terus dia nangis lagi. Nah, di sini kan all is lost ya, udah kayak semua harapan udah nggak ada, bolanya udah nggak ada, si kertas gambarnya udah nggak ada, udah diremes-remes gitu. Mau apa lagi? Kayak udah nggak ada harapan lagi. Nah, di sini mulai ada namanya point Dark Night of the Soul, di mana ini kayak mulai ada bangkit lagi saat si tokoh utama udah sampai titik terendah, si dia harus mencari cara gimana cara untuk bangkit lagi. Disinilah momen di mana waktu Cila terkena remasan kertas yang dilempar oleh Cilo, lalu dia ambil kertas itu, dia merenung, ya dia memikirkan sesuatu, memikirkan satu solusi. Lalu kita masuk ke break into three, masuk ke act yang ketiga atau babak yang ketiga, ide terakhir ini muncul. Dia udah menandai perubahan pola pikir. Nah, di sini akhirnya dia mendapat ide. Akhirnya tadinya mereka yang sibuk menggambar, ingin gambarnya itu bagus, ternyata akhirnya diremas-remas, akhirnya mereka meremas-remas lagi nih semua kertas-kertasnya itu, dan masuk ke tahap penyelesaian. Masalahnya selesai, tokohnya berkembang, dan ceritanya tuntas. Di sini akhirnya mereka tampak bermain bola, bola-bola kertasnya sudah kertasnya udah dibuat menjadi bola kertas, akhirnya mereka bisa bermain bersama. Lalu poin terakhir ada final image. Ini adalah cerminan opening image tapi sudah berubah ya, dan menunjukkan perjalanan tokohnya selesai. Dan ini kita tampilkan tentang keceriaan, tentang kelucuannya gitu. Makanya kita balik lagi, callback lagi si adegan ketika Chili melempar bola dan kena ayam, lalu di akhir mereka dikejar lagi sama ayam. Jadi di sini sebenarnya
menggambarkan kebersamaan mereka sebagai keluarga. Kan di awal banget openingnya mereka bersama memperkenalkan diri sebagai keluarga ya. Masing-masing punya seperti kepribadian yang berbeda. Tapi di sini di akhir walaupun kesannya kayak kok dikejar-kejar ayam, tapi ini justru mempersatukan mereka sebagai satu keluarga. Mereka sama-sama dikejar ayam gitu, walaupun ayamnya itu kesannya seperti tokoh antagonis atau tokoh jahat, dan mereka sepertinya mengalami tragedi. Tapi justru ini adalah momen kebersamaan mereka ketika sama-sama mereka bersatu, nggak sendiri-sendiri lagi, mereka akhirnya dikejar oleh ayam bersama-sama. Itulah final image. Nah, ini struktur yang lebih detail mungkin bisa lebih jelas ya breakdown-nya dibandingkan yang tadi yang 3 act structure, yang struktur 3 babak sebelumnya. Nah, ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran nih kalau teman-teman mau menulis cerita lebih detail seperti apa. Nah, biasanya tuh ini kurang lebih mirip ya poin-poinnya. Tapi fungsinya nanti kalau udah untuk pengaplikasian itu dua-duanya bisa dipakai ya. Jadi di awal bisa pakai yang 3 act structure dulu, baru yang kedua di save pakai yang struktur save the cat. Kalau untuk secara gambaran besarnya teman-teman bisa pakai 3 act dulu, baru nanti begitu ngedetailin ceritanya teman-teman bisa pakai yang save the cat. Oke, nah sekarang yang terakhir, yang ketiga, ada yang namanya Pixar Secret Formula. Jadi teman-teman sini pasti udah tahu ya tentang Pixar, film-filmnya, mulai dari Toy Story, dari Wall-E, Monster Inc., Inside Out. Itu semua mereka pakai formula ini, struktur ini. Makanya ceritanya bisa bagus, bisa menarik, bisa touching gitu. Dan ini sebenarnya kurang lebih juga sama aja sih, nggak terlalu beda dengan struktur-struktur yang tadi. Tapi ini lebih ke gimana kita ngeceritainnya supaya itu menarik. Nah, kalau ini bedanya adalah dia ngebawanya adalah seperti bentuk dongeng ya, udah seperti bentuk cerita. Kalau tadi kan ada kayak poin-poin. Nah, ini udah kayak bentuk narasi dari awal sampai akhir. Namanya ini adalah struktur story spine ala Pixar atau tulang punggung cerita. Biasanya dimulai dari ini. Ini kayak template ya, kayak template. Nanti teman-teman bisa 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 tambahin sendiri, bisa kembangin. Mulainya dari pada suatu hari. Pada suatu hari itu bisa kita itu sedang memperkenalkan tokoh utama dan dunianya. Misalnya pada suatu hari ada seorang atau ada seekor, atau ada sebuah, misalnya kalau Pixar kan gitu ya. Contohnya nih sekarang kita Toy Story dulu ya. Pada suatu hari ada sebuah mainan bernama Woody gitu. Setiap hari selanjutnya itu poin selanjutnya menunjukkan rutinitas atau keadaan awal yang biasa terjadi. Ini kayak status quo-nya ya, kayak suatu yang udah biasa lah gitu. Setiap hari, contohnya balik lagi ke Toy Story, Woody mengumpulkan mainan-mainan untuk bisa berkumpul bersama dan memastikan agar mereka itu dimainkan dan tidak dibuang. Ya, next. Hingga suatu hari. Nah, ini mulai inciting incident, peristiwa yang mengganggu keseimbangan. Kalau pada kasusnya Toy Story, hingga suatu hari pemilik mereka, si Andy, mendapatkan mainan baru yang paling populer bernama Buzz Lightyear. Next,
Karena itu, nah ini ada tindakan satu kayak tadi ya, ada debate, udah gitu ada konflik, habis itu ada konflik lagi. Ini yang biasanya seperti domino efek ya, udah tidak berbalik lagi. Misalnya kalau untuk kasusnya Toy Story, karena itu Woody menyusun rencana supaya si Buzz ini dia tidak dibawa oleh Andy gitu ya, supaya dia jatuh lah gitu ke pinggir tempat tidur. Tapi karena itu tidak sengaja Bassnya malah jatuh ke luar dan akhirnya diambil oleh tetangganya Andy yang nakal. Karena itu Woody harus pergi ke rumah tetangga itu untuk menyelamatkan Buzz. Sampai akhirnya Woody bisa menyelamatkan Buzz bersama-sama dan sejak saat itu mereka bersatu, mereka berteman dan saling bergantian untuk dimainkan. Nah, kurang lebih seperti itu strukturnya untuk Toy Story. Jadi teman-teman juga bisa nanti di rumah ngebahas nih, oke dari ceritanya Finding Nemo misalnya di untuk latihan ya, coba di breakdown menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita coba untuk Desa Timun episode bola tadi ya. Mungkin mudah karena tadi udah udah 2 kali kita bahas. Di sini harusnya lebih mudah lagi. Ada yang mau coba nggak untuk eh, mulai dari sini? Pada suatu hari, coba kita coba ya sambil latihan ya. Pada suatu hari mungkin boleh boleh ada yang mau nyoba, boleh angkat tangan. Mau diketik juga boleh. Kita mulai daripada suatu hari ya. Dari cerita yang tadi. Pada suatu hari, ayo boleh tulis. Pada suatu hari apa? Memperkenalkan tokoh utama dan dunianya. Boleh dicoba. Ya, betul. Imara. Pada suatu hari, Cila dan Cili sedang menggambar. Bagus. Selanjutnya. Setiap hari, setiap hari apa? Saya mau Ayo. nyoba, Kak. Boleh. Setiap hari Silakan. mereka gambar gunung. Betul. Oke. Setiap hari mereka menggambar gunung dan sawah. Betul. Setiap hari mereka bermain dan menggambar. Boleh. Selanjutnya, hingga suatu hari. Selanjutnya siapa? Lagi yang mau coba? Langsung Saya, aja ya. Langsung. Hingga suatu hari. hingga suatu hari mereka berdua kehabisan pensil warna. Hingga suatu hari mereka berdua kehabisan pensil warna. Boleh. Itu boleh. Nah, kalau yang tadi berdasarkan si film episode bola tadi, itu hingga suatu hari apa tuh? Nah, ini tadi anak Mufarihatus. Hingga suatu hari Cilo melempar bola dan terkena Cila. Cili ya tadi sebenarnya terkena Cili. Ini juga. Cilo datang bermain bola ya nuansa gemilang. Imara juga. Suatu hari Cilo melempar bola menuju Cila dan Cili dan mengganggu aktivitas mereka. Betul. Karena itu, selanjutnya, karena itu apa yang terjadi? Cilang lempar bolanya ke ayam. Ya, betul. Karena itu Cili marah dan melemparkan Cili. bolanya ke ayam. Karena itu, selanjutnya, karena itu apa? Karena Cili kesal dan melempar bola, akibatnya, nah itu dulu. Sebelum Cilo menangis, ayam marah mematuk bola hingga pecah. Dan akhirnya Cilo menangis. Karena Cilo menangis, akhirnya karena Cilo menangis, akhirnya apa? Karena itu apa lagi tuh? Terakhir Cilo menangis ya. Karena itu
Ya, karena itu Cili dan Cila concern dan mengajak Cilo menggambar. Cili mengajak menggambar saja, betul. Tetapi, apalagi tadi? Tetapi Cilo tidak bisa menggambar bulan dengan baik, betul. Anamu Farihatus. Tetapi Cilo tidak satisfied dengan gambar bolanya, kata Imara. Kata Henia, tapi gambar Cilo gepeng. Katanya gambar Cilo gepeng. Karena itu, apalagi setelah gambar Cilo gepeng. Nah, karena itu Cilo menangis lagi dan kesal, meremas-remas bolanya membuat bola kertas. Cilo jadi kesal dan nangis lagi. Oke, sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya Cila dapat ide, betul Bia, dan nah, akhirnya Cila mendapatkan ide untuk melemparkan kertas sebagai bola. Kata Imara, Cila, kata Ana, kata Imara, Cila memiliki ide cemerlang. Kata Nuansa Gemilang, Cila menemukan ide untuk menjadikan buntalan kertas itu menjadi bola. Kata Bia, membuat bola kertas yang lebih besar dan dimainkan. Betul sekali. Oke, kita ulangi lagi sekali lagi ya. Pada suatu hari, Cila dan Cili sedang asyik menggambar. Setiap hari, Cila dan Cili selalu menggambar gunung dan sawah. Hingga suatu kali, Cilo mengganggu mereka dengan bolanya. Karena itu, Cili melempar bolanya dan mengenai ayam yang sedang tidur. Ayam marah dan matuk-matuk bolanya hingga kempes dan membuat Cilo menangis. Karena itu, Cila dan Cili mencoba mencari cara agar Cilo tidak menangis lagi dengan mengajak Cilo menggambar bola. Tapi Cilo belum bisa menggambar bola. Karena itu, Cilo meremas-remas kertas gambarnya dan melemparnya hingga mengenai kepala Cila. Sampai akhirnya, Cila mendapat ide dan meremas-remas kertasnya hingga membentuk bola. Dan akhirnya mereka bertiga bisa bermain bola lagi bersama-sama. Tambahan, nah ini tadi comic closure-nya ya. Lalu Cili melempar bolanya dan mengenai ayam, mereka pun lari dikejar ayam. Nah, itu adalah 3 act dari Pixar Story Spine-nya ya, atau tulang punggung cerita dari Pixar yang bisa kita pakai. Nah, tiga tiga struktur ini bisa teman-teman pakai untuk membuat ceritanya, jadi kayak kerangkanya. Jadi teman-teman bisa pilih aja yang mana yang kira-kira paling cocok. Bisa pakai salah satu, bisa pakai salah dua, ataupun ketiganya teman-teman bisa pakai ya. Ini ada sebagai contoh. Jadi kalau teman-teman eh, pengen dapat referensi, ya bisa tonton Desa Timun ya. Desa Timun itu durasinya hanya 4 menit, jadi teman bisa pelajari nih tahap-tahapnya atau poin-poin atau beat-beatnya apa aja dalam satu cerita yang menarik. Karena kalau nonton, sebenarnya ini si struktur ini teman-teman bisa pakai aplikasi untuk ngebedah cerita apapun ya. Baik itu movie, animasi, film layar lebar, buku, itu teman-teman juga bisa pakai. Tapi kan kalau buku atau film layar lebar kan lama ya, durasinya bisa 90 menit, bisa 120 menit. Tapi kalau ini Desa Timun singkat, hanya 4 menit saja. Jadi kita bisa belajar dengan cepat. Nah, eh, ya nanti binge watch di Indonesia TV itu juga teman-teman bisa juga pakai breakdown untuk si episode-episode Desa Timun yang ada di Indonesia TV. Nah, oke. Kurang lebih itu sharing session kali ini. Nanti kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut lagi, bisa subscribe juga di YouTube-nya Daud Nugraha. Nanti saya akan masukkan juga
konten-konten edukasi yang lain di situ. Akan ada podcast-podcast juga. Ini juga udah ada beberapa podcast, ada tentang animasi, ada tentang komik, karakter design, ada tentang IP ya, macam-macam. Jadi teman-teman bisa tonton di situ. Nah, sebelum kita masuk Q&A, sesi tanya jawab, saya mau cerita tentang Aniwayang Academy. Apa sih Kak Aniwayang Academy itu? Nah, ini adalah eh, sebenarnya platform ya buat belajar, karena saya pengen bagi ilmu yang udah saya dapetin dari bertahun-tahun. Saya sempat juga dapat privilege untuk merantau nih ke luar negeri, ke Malaysia, ke China, bekerja dengan banyak sekali talent-talent, terutama di bidang story, di bidang animasi, yang juga pernah belajar dari apa namanya, dari expert-expert di Disney. Ya, jadi saya dapat banyak sekali ilmu, terutama mengenai character design, mengenai script writing, mengenai storytelling, dan itu saya pengen sharing, saya pengen bagiin ke teman-teman semua dengan tujuan supaya kualitas cerita dan penceritaan di Indonesia itu semakin keren lagi. Dan ini teman-teman juga saya sedang siapkan kelas-kelasnya. Jadi ini adalah eh, kelas-kelas yang nantinya akan berbayar buat teman-teman semua supaya bisa belajar lebih detail lagi ya, supaya lebih lebih dalam lagi. Nah, ini teman-teman bisa, ini kita sedang siapkan sebenarnya untuk kelas yang karakter desain udah ada linknya, tapi ini untuk yang kelas script writing dan kelas storyboard, juga kelas-kelas lainnya ini sedang kita kita siapkan. Jadi kami perlu buat teman-teman yang tertarik, kami perlu datanya nih, perlu survei. Ya teman-teman bisa isi survei ini. Kalau teman-teman berminat pengen tahu lebih lanjut tentang Aniwayang Academy ya, bisa scan QR code di sini. eh Nanti teman-teman bisa isi di situ kira-kira tertarik atau enggak untuk kelas online ini, ataukah mungkin apakah ingin online ataukah ingin offline, ataukah ingin bentuknya seperti rekaman atau jadwalnya kira-kira seperti apa. Jadi bisa bisa scan di QR code ini ya, bisa tolong difoto, bisa diisi. Kita tunggu untuk isian dari teman-teman. Oke? Harapannya kita bisa segera mulai Aniwayang Academy dan bisa mulai bisa berbagi ilmunya. Oke, nah itu aja, dan sekarang sesi tanya jawab ya. Kita mulai sesi tanya jawabnya. Mungkin di sini ada yang mau bertanya mengenai penulisan cerita, mungkin mencari apapun ya tentang script writing. Boleh, silakan. Oke, Kak, untuk cerita episodik, apakah semuanya seluruh episode pakai struktur yang sama? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi biasanya sih yang paling sering adalah 3x structure ya. 3x structure itu udah pasti paling paling sering dipakai. Strukturnya pasti sama, walaupun isinya kadang-kadang beda-beda. Yang pasti temanya beda-beda. Terus apa namanya, eh, per episodenya pun biasanya berbeda-beda. Nah, mungkin ini pertanyaan lebih ke kalau alurnya itu bersambung ya. Nah, biasanya memang memang kalau bersambung dibikin garis besarnya dulu tuh dari awal sampai akhir, misalnya satu season gitu. Baru setelah itu dibagi per episode. Jadi secara per seasonnya itu juga pasti ada alurnya gitu. Akan ada alurnya dari seperti Act 1, Act 2, Act 3-nya itu juga ada, tapi per episodenya pun ada ya. Kurang lebih seperti itu. Terus untuk animasi, apakah format skrip sama dengan format film bioskop? Apakah ada referensi untuk format tersebut ya, Kak? Oke, oh ini lebih ke format skripnya ya. Kurang lebih sama format film bioskop. Ini apakah format cara penulisannya ya?
Formatnya kurang lebih sama. Nanti saya coba share contoh skripnya ya. Contoh skripnya adalah seperti ini. Bentar, saya coba share skripnya. Itu biasanya kalau nulis nulis apa namanya skrip memang ada formatnya sendiri. Bentar, saya coba share dulu. Bentar ya. Saya coba share dulu format skripnya. Nah, kurang lebih seperti ini sih jadinya skripnya. Gitu. Jadi di awal pasti selalu ada eh apa namanya settingnya, oke. Terus ada deskripsi adegannya. Terus ada ini karakter. Kalau ada dialog harus ada karakternya yang ngomong. Setelah itu dialognya apa. Setelah itu kalau karakternya berbeda langsung berubah. Terus dialog selanjutnya. Nah, nulisnya pakai apa? Mungkin pasti ada yang nanya juga ya. Kayak ini nulisnya pakai apa? Apakah pakai Microsoft Word atau Google Docs? Itu semuanya bisa, bisa banget. Tapi kalau saya biasanya pakai aplikasi web ya, namanya Writer Duet gitu. Saya tulis ya Writer Duet. Ini aplikasinya ada di web dan itu gratis sih sebenarnya, tapi hanya untuk beberapa beberapa script aja. Tapi teman-teman bisa coba pakai. Nah, Writer Duet tuh kurang lebih seperti ini. Ya, jadi misalnya teman-teman nulis, ini tuh enaknya pakai aplikasi khusus buat bikin script tuh enaknya adalah karena formattingnya tuh udah otomatis. Bedanya kalau teman-teman pakai Google Docs atau pakai Microsoft Word itu kan harus diformat sendiri ya. Kalau ini udah formatnya pasti ukuran fontnya, jenis fontnya itu udah standarnya untuk nulis script. Jadi nggak usah dipusingin lagi. Teman-teman tinggal ngetik aja. Jadi contohnya seperti ini kalau nulis script, X itu eksternal, eksterior, sorry, eksterior. Artinya adegannya ada di luar. Kalau in tuh interior. Ya, misalnya eksterior, halaman rumah. Terus kita gini, day. Ya, jadi ini format untuk settingnya. X1 X eksterior atau interior, yang kedua halaman rumah, misalnya lokasinya di mana, terus waktunya bisa pagi, bisa siang atau malam. Lalu di sini tulis misalnya Cila dan Cili sedang menggambar di halaman rumah. Cili menunjukkan gambarnya pada Cila. Nah, terus kalau kita mau nulis dialog, kita tinggal gini aja, terus ketik Cili, selesai. Lihat gambar aku. Bagus kan? Setelah itu kita gini, Cila. Hmm, gambar gunung lagi. Kemarin kamu kan gambar gunung. Sudah gambar gunung. Gitu. Nah, ini dia otomatis langsung udah ada list karakternya kayak udah ke save gitu. Kita bisa kalau enter udah langsung. Tapi sekarang beda. Nah, ini kalau kita misalnya mau balik lagi, Cili, berdiri dengan bangga misalnya. Nah, gitu. Ini enak banget karena udah langsung ke format ya. Langsung ke format semua. Jadi teman-teman bisa coba pakai.
Dia ini free untuk kalau nggak salah 3 sampai 5 script ya. Jadi teman-teman bisa pakai, bisa langsung download kalau misalnya udah jadi. Nah, enaknya juga ini bisa bisa di-share ke teman untuk kolaborasi. Jadi bisa bisa kita share untuk orang lain edit atau untuk nambahin, bisa kerja sama-sama. Cuma memang kalau misalnya mau banyak ya perlu ada langganannya, atau ada juga yang lifetime ya subscription-nya gitu kurang lebih. Nah, terus next pertanyaan selanjutnya, wah banyak tuh udah kelihatan. Oke, maka skrip dalam sebuah cerita animasi formatnya kayak gimana? Tadi tadi udah ya. Kira-kira tadi formatnya kayak tadi. Nah, dari situ biasanya kita kita ubah lagi jadi storyboard. Nah, kalau storyboard tema minggu depan ya. Jadi pastiin semua ikut lagi ke sesi yang storyboard. Kak, bagaimana cara selalu mendapat ide cerita? Oh, ini menarik sih. Selalu mendapat ide cerita. Kadang-kadang kalau saya sih ide cerita yang pasti satu, karakternya sendiri kita harus udah kuat ya. Itu bahasan dari minggu lalu, karakter kita harus kuat. Yang kedua, kita harus ya sering-sering cari referensi ya, bisa dengan jalan-jalan, bisa dengan lihat-lihat, mungkin baca buku atau nonton. Dan kalau kadang-kadang kita akan terpantik tuh ide ceritanya. Kalau udah terpantik, jangan lupa kita catat si ide itu. Kadang-kadang biar nggak lupa. Kadang saya dapat ide cerita lagi di jalan, lagi apa gitu, tiba-tiba dapat ide. Ide itu bisa datangnya dari mana aja. Yang penting kita kita tabung tuh ide-ide cerita, atau bisa juga dari kita memang mencari, menggali. Salah satu caranya adalah bikin mind mapping. Mungkin kalau teman-teman nggak tahu mind mapping, misalnya caranya adalah cari bikin satu apa ya, kalau nggak tahu misalnya misalnya gini, kita pengen bikin cerita tentang apa nih, mungkin tentang makanan atau jajanan pasar. Dari jajanan pasar terus kita kita bikin cabang tuh, jajanan pasar apa aja sih? Oke, ada Klopon, ada Celorot, ada Nagasari. Terus kita bisa breakdown, ada jajanan, ada pasar. Nah, dari jajanan sendiri kita bisa 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 buat cabang lagi gitu. Jajanan itu apa aja, pasar itu ada apa aja. Dari situ biasanya nanti kita bisa nemuin apa ide-idenya. Yang penting ada banyak cara untuk bikin strategi itu ya, untuk nyari ide cerita. Yang penting kita harus berusaha untuk mencari. Kak, jika sudah punya draft naskah, bagaimana alur untuk bisa launching? Apakah harus mencari penerbit terlebih dahulu? Jika harus ke penerbit, apakah ada penerbit yang menampung pemula? Ini untuk buku kali ya, untuk penulis buku ya. Kalau untuk penerbit, biasanya memang harus ngajuin ya, ngajuin ke penerbitnya, bisa bisa biasanya bisa berupa sinopsisnya dulu, atau sinopsis dan udah ada sampelnya gitu. Jadi paling penting kalau kita udah ada gambaran ya bisa kasih sinopsisnya. Tapi kalau misalnya ternyata memang sudah jadi, itu juga juga bagus sih. Jadi akan apa namanya, kita udah paling nggak punya punya portfolio ya, udah punya bukti nih kita bisa nulis gitu. Tapi mungkin nggak perlu panjang-panjang dulu gitu. Ada juga yang misalnya misalnya kita nulisnya hanya sinopsisnya dulu, setelah penerbitnya dan sampel 1-2 halaman, setelah penerbitnya oke baru kita jalan. Kak, butuh waktu berapa lama untuk bikin satu episode? Ini untuk apanya nih? Kalau untuk eh, kalau keseluruhannya itu bisa 1 bulan sampai 2 bulan. Tapi kalau naskahnya itu ya kurang lebih beda-beda ya. Kadang kalau udah udah keluar idenya bisa sehari bisa jadi. Kalau naskahnya misalnya ada tim itu bisa bisa 3 hari, bisa seminggu.
Kak, saya izin bertanya kalau di Aniwangi itu bagaimana cara nentuin waktu menjadi 4 menit dari script writing sampai animatik, apakah durasinya konsisten? Oke. Kalau misalnya ini memang udah di setting ya, kalau waktu yang episode bola ini memang karena saya kerjain sendiri itu em, saya buatnya singkat gitu. Nggak, karena begitu saya bikin lebih panjang akan workload-nya atau beban kerjanya semakin besar. Tapi untuk di serialnya kita bikinnya 5 menit. Nah itu kita udah set dulu, udah dibikin, ditentukan, oke 5 menit, udah. Nah dari situ kalau kita udah punya mindset itu, nanti pas penulisan ceritanya itu juga harus dijaga ya. Nah, kalau teman-teman pakai pakai apa aplikasi untuk nulis format tadi, nulis format skrip itu udah ada seperti semacam gambaran kasarnya. Kalau biasanya satu halaman naskah itu untuk 1 menit. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin naskah animasi atau film untuk 5 menit ya berarti nggak boleh lebih dari 5 halaman biasanya. Tapi kadang-kadang masih ada plus minus lah, mau dibikin 4, oke masih bisa dibikin 6, masih bisa. Cuma memang nanti pasti akan banyak editing atau dipotong-potong lagi ya kita 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 adjust lagi. Dan nanti dibikin konsistennya itu adalah waktu udah sampai di storyboard dan animatik ya. Nanti bahasannya di minggu depan. Maka izin bertanya apakah untuk story writing di dunia film atau animasi itu biasanya dikerjakan berapa orang? Berapa peluang untuk menjadi story writer di dunia kerja di luar industri buku, dan kira-kira kalau menjadi story writer seperti itu butuh portfolio seperti apa? Nah, kalau untuk story di dunia film animasi biasanya kerjakan itu bisa banyak ya, tergantung jumlah episodenya. Tapi ada macam-macam, beda-beda kerjanya. Ada yang satu episode dikerjain borongan oleh beberapa orang. Ada juga yang satu episode satu orang, tapi terus ada yang supervise atau apa namanya, memantaunya ya, dia ngasih panduannya gitu. Itu tergantung studionya seperti apa. Nah, kalau di Desa Timun ini kita punya tim, memang timnya biasanya adalah eh sempat di awal-awal kita godok bareng-bareng. Sekarang kita lebih ke satu orang itu biasanya menghandle satu skrip, tapi ada supervisornya. Ada supervisor dan sutradara juga yang ngecek, yang lihat, oh misalnya, oh si eh, Cilo nggak gini nih. Misalnya anggap aja si scriptwriternya nulis si Cilo ngomong, ih apa sih mana bola aku gitu. Nah itu kan nggak Cilo banget karena Cilo baru bisa ngomongnya bola bola bola. Nah itu berarti harus di supervise gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi bisa macam-macam. Nah peluangnya itu eh, cukup besar ya kalau untuk script writing. Terutama kalau menurut saya juga karena di dunia konten anak ini masih belum banyak yang menulis eh, untuk naskahnya. Terutama di Desa Timun juga kita terus mencari sih gitu. Makanya jadi kalau teman-teman punya punya ide, punya portfolio itu akan sangat bagus. Jadi terutama nanti untuk yang teman-teman yang ikut kelas Anime Academy untuk script writing kita juga akan buka kesempatan untuk itu ya, untuk menjadi script writernya serial Desa Timun. Jadi itu terbuka banget kesempatannya. Eh, Caranya ya portfolionya ya bikin naskah. Bikin naskahnya bisa berupa sinopsis dan juga udah satu naskah utuh ya gitu. Kalau pengen tahu lebih lanjut bisa nanti kita bahas di eh, kelasnya Anime Academy. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak, apa ya yang dihindari dalam membuat naskah, terlebih dalam cerita anak, apalagi attention span orang sekarang petnya cepat sekali teralihkan. Yang dihindari dalam buat naskah ya jangan membuat naskah yang boring, membosankan, yang tadi nggak ada alurnya itu. Terus kalau buat cerita anak, kalau saya sendiri nggak mau membuat cerita anak yang terlalu menggurui, yang terlalu apa namanya
kalau ada masalah terus yang nyelesain tuh orang tuanya atau gurunya yang ngasih nasihat. Wah, makanya nih kalau eh misalnya anggap tadi Cili ngelempar bola kena ayam, terus bolanya dipatok sama ayam, terus bolanya kempes, Cilonya nangis, terus tiba-tiba bapaknya datang. Makanya jangan lempar bola sembarangan tuh kan, bolanya jadi kempes, jadi apa yang harus kalian lakukan gitu. Itu yang paling saya hindari lah gitu, eh, hindari masalah anak kecil diselesaikan sama orang tua gitu. Saya lebih seneng anak-anak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Kalaupun ada orang tuanya, itu biar jadi trigger aja gitu. Dan itu akan jadi ceritanya lebih menyenangkan untuk anak-anak gitu. Karena sekarang banyak sekali film-film di Indonesia yaitu terlalu banyak yang menggurui. Balik lagi ke tokoh-tokoh seperti tokoh bijak tapi ya akhirnya jadi terlalu menggurui ya gitu. Next dan itu yang tadi karena bagaimana attention span-nya itu bisa 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 tetap terjaga ya dari alur tadi, jangan sampai terlalu perkenalan tahap setup-nya tuh lama banget, nggak ada konfliknya. Asalkan kita sesuaiin sama apa namanya sama struktur tadi, biasanya kita bisa bikin cerita yang oke gitu. Terus Kak, bagaimana bisa sampai ke titik suatu cerita itu fix seru banget dan unik buat ditonton? eh Pertama ya ikutin strukturnya tadi, udah gitu kita baca lagi. Kalau kita sendiri udah bisa merasakan itu biasanya udah oke. Tapi juga kita harus kasih lihat ke orang lain ya. Bisa jadi orang lain terutama yang udah ngerti itu bisa ngasih masukan. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti join kelasnya itu nanti kita akan pandu lagi, kita akan bahas. Jadi eh, skrip yang teman-teman tulis nanti bisa kita bahas, kita bedah sama-sama kira-kira problemnya ada di mana nih, gimana gimana caranya supaya akhirnya bisa fix seru dan unik buat ditonton. Next, bagaimana cara menggali satu konflik sederhana agar memiliki kedalaman emosional? Ya, perlu digali lebih lanjut ya. Salah satu caranya tadi dengan mind mapping, dari situ kita bisa cari benang merahnya apa. Jadi, jadi jangan jangan bikin suatu yang terlalu terlalu straightforward gitu atau terlalu udah jelas, udah ketebak ceritanya seperti apa. Nah, biasanya biasanya dengan kita bikin mind mapping itu akan jauh lebih lebih kaya ya, lebih dalam. Next, izin bertanya proses penulisan skripnya berapa lama Kak? Proses animasinya berapa lama? Tadi udah jawab ya. Bahasan untuk materi minggu depan, yaitu tadi kita udah bahas. Untuk input karakternya harus disetting dulu ya Kak. Input karakternya. Oh, kalau yang tadi karakter duet ya maksudnya. Enggak sih, nggak harus disetting, cuma cuma ketik aja. Ketik karakter nanti otomatis akan keluar. Kamu aja nanya lagi, semisal ceritanya tidak punya dialog atau cerita mengikuti lagu atau MV, cara penulisannya bisa kayak gimana ya? Efektifkah kalau skripnya full action dan no talk? Ini bisa aja, sama aja sih prinsipnya. Kalau untuk MV itu sebenarnya bisa beberapa macam. Satu itu ada alurnya, kayak tadi ada konfliknya itu juga bisa. Yang kedua benar-benar random ya, lebih ngikutin dari si lirik lagunya aja. Misalnya kalau teman-teman cek di YouTube-nya Desa Timun, bisa cari lagunya Aku Suka Timun, itu karena lagunya nggak ada alurnya, ceritanya khusus, kayak maksudnya nggak ada konflik atau gimana, tapi lebih ke kayak puisi ya, kita mengekspresikan secara visual mengenai si lagunya itu, jadi eh, nggak perlu terlalu banyak mikirin alur, tapi tetap juga harus mikirin sedikit banyak ada alurnya juga dari secara visual. Jadi kalau teman-teman nonton nanti di situ lagu MV Aku Suka Timun pasti ada dari awal perkenalan terus ada sampai klimaksnya juga. Jadi misalnya
Di bagian yang lagu yang klimaks itu pasti harus lebih meriah atau lebih menyenangkan, harus lebih menarik dibandingkan yang awal-awal, gitu sih. Untuk penulisan skrip bahasa yang digunakan lebih ke baku atau tidak baku yang cocok untuk cerita. Ini tergantung kita mau bikinnya seperti apa. Eh, kalau untuk penulisan deskripsinya lebih baik baku ya, supaya mudah dipahami oleh orang lain karena eh, nulis naskah ini yang harus dipikirkan adalah kerja tim. Jadi kita harus berkomunikasi dengan orang lain lewat skrip kita ya. Jadi apapun yang kita tulis itu harus jelas, harus komunikatif. Jangan sampai yang kita tulis itu nggak dipahamin oleh orang lain. Nah, tapi kalau untuk dialognya itu tergantung sama style filmnya. Nah, kalau di Desa Timun sendiri kita juga ada mix ya. Misalnya Cila itu dia selalu bicaranya selalu baku. Tapi Cili itu agak sedikit lebih santai gitu. Jadi sebenarnya bahasa itu masih bisa menyesuaikan. Kalau untuk membuat skrip, kakak sendiri biasa mengkurasi sendiri atau ada temannya kah? Biasanya apa yang dikurasi dan diperhatikan kembali setelah membuat ceritanya. Nah, biasanya tetap ada. Kadang-kadang kalau misalnya nggak ada waktu masih sendiri karena juga sudah ada, maksudnya saya udah pengalaman nulis skripnya atau membaca skripnya udah banyak. Waktu saya di Shanghai itu sampai nge-supervise ratusan episode. Jadi sepertinya kayak udah ngelotok gitu ya untuk struktur cerita seperti apa. Dan juga untuk Desa Timun sendiri saya nge-supervise. Tapi kadang-kadang saya juga kasih lihat ke yang lain gitu. Ngasih masukan seperti apa. Atau kadang-kadang ada juga saya langsung jadikan ke storyboard. Baru setelah itu saya lihat lagi, baru saya reviewnya setelah jadi tahap storyboard atau animatik yang udah kelihatan gitu saya bisa tonton. Dari situ kadang-kadang saya edit lagi sih, saya revisi lagi. Eh, Kamu mau tanya kira-kira apa yang membuat sebuah cerita lebih cocok ke karakter driven atau plot story driven dan apakah bisa menggabungkan keduanya? Tanya bagus. Apa yang membuat cerita lebih cocok? Ini mungkin saya belum bisa terlalu jawab ya. Kayaknya tergantung dari ceritanya sendiri gitu. Kalau yang pasti karakter driven tuh kalau memang karakternya kuat pastinya akan bisa lebih menarik. Kalau plot story driven tuh mungkin kalau memang udah ada apa ya ceritanya sendiri plotnya sendiri juga lebih kuat mungkin nggak tergantung sama karakternya ya gitu. Dua-duanya sih bisa ya, dua-duanya bisa itu lebih ke karakter driven, bisa itu ke plot story driven, dua-duanya juga bisa. Tapi ini sepertinya kalau perlu lebih detail kita perlu lebih eh, apa ya, kalau kalau bisa nanti join ke kelasnya pasti akan ada case study, itu akan lebih lebih kebayang sih. Kalau ini agak terlalu luas gitu. Saya nggak bisa bilang mana yang lebih bagus karena nggak ada apa studi kasusnya. Kak, kalau skrip ada hak ciptanya atau kalau cerita yang hampir sama ada kemungkinan dibilang plagiat atau kecontek kayak karya orang. Nah, ini sebenarnya ada, tapi juga kita juga harus berhati-hati ya gitu karena memang skrip itu sangat mudah untuk dibilang plagiat atau contek karya orang atau justru kebalikannya karya kita sangat mudah juga untuk dicontek gitu. Jadi contohnya misalnya seperti ini, kalau kita eh, dapat inspirasi dari skripnya orang lain atau dari animasinya orang lain, filmnya orang lain, pastiin memang itu nggak sama persis. Pastiin itu kita udah mix and match, dapat inspirasi nggak apa-apa, tapi pastikan originalitasnya tuh lebih besar. Ya, itu supaya kita nggak dibilang plagiat atau contek karya orang. Yang kedua, gimana supaya karya kita nggak diplagiat atau dicontek orang? Ya kita harus satu ya lindungi karya kita. Misalnya kita udah publish duluan, kita udah tunjukin ke orang dan kita lindungi lewat haki.
kita daftarkan dan itu kita jadi punya bukti kuat. Yang kedua juga kalau kita apa namanya ngirim juga satu naskah itu juga kita harus harus berhati-hati ya. Jadi harus pastiin memang jangan asal sembarang ngirim. Misalnya langsung asal ngirim ke sebuah studio yang lagi nggak mencari naskah. Nah itu kemungkinannya ada kemungkinan juga untuk eh, kalau misal studionya juga nggak agak bermasalah bisa jadi langsung bisa jadi diambil ceritanya atau saya juga pernah dengar kasus seperti ini studio itu juga harus hati-hati dalam menerima menerima email. Banyak yang nggak nerima juga, studio yang nggak nerima kiriman naskah. Karena apa? Karena begitu kita nerima email masuk dari kalian naskah itu, begitu nanti studio itu bikin satu cerita, tiba-tiba ada kemiripan nih dengan orang yang pernah ngirim. Nah itu sih bisa jadi ada masalah hukum. Orang yang ngirim email itu bisa aja ngeklaim kalau kalau wah ceritanya tuh nyuri dari ide saya yang pernah saya kirimin. Padahal belum tentu si studio ini pernah ngebaca si surat ini, si email ini gitu. Nah itu pernah ada kasus-kasus juga di Amerika gitu ya. Jadi kita memang mesti berhati-hati. Kalau memang ada studio yang ngebuka open buat itu bisa dicoba dikontak dulu ya. Bisa dikontak apakah menerima naskah nggak gitu. Kalau emang studionya menerima, baru kita boleh kirim. Atau kalau bisa ketemu langsung, misalnya ketemu sama apa as- dari orang yang ada di studionya, entah itu lewat event, misalnya seperti Jav Market, kita bisa bisa komunikasi lebih dahulu sebelum kita kirimkan karya naskah kita. Oke, terakhir ya, Kak, bagaimana cara menulis cerita untuk anak agar alur nggak terlalu kaku dan menggurui? Pertama ya pakai struktur tadi. Yang kedua, eh, jangan cheating pakai karakter-karakter yang memang menggurui ya. Gitu. Jangan bikin karakter yang menggurui dulu sih, lebih tepatnya. Jadi jadi jangan terbiasa kita membuat masalah itu mudah diselesaikan oleh oleh si superhero, maksudnya eh, si guru gitu. Biasakan cobain gimana supaya si problem itu bisa diselesaikan oleh si anak ya, oleh si karakter anak tadi dan gimana caranya? Makanya kita harus eh, set up dulu nih. Kita mau solusinya apa gitu. Kita baru dari situ eh, biasanya di awal masalahnya kita udah planting dulu tuh benda-benda yang akan bisa membantu menyelesaikan masalah tadi. Misalnya tadi di episode bola tadi ya, kan solusinya adalah bola kertas. Bola kertas itu dari kertas. Jadi di awal harus ada mereka menggambar. Nah, kayak gitulah. Supaya nggak ada hal lain di luar apa ya, sesuatu yang alami gitu. Anggap aja kalau mereka udah mereka salah nggak mereka ngegambar dulu, mereka tiba-tiba eh, tiba-tiba bolanya Cilo kempes di patok ayam, lalu ada bapaknya datang atau ibunya datang, mereka ya udah idenya itu datang dari si bapak, itu udah suatu yang enggak natural itu, enggak 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 anak-anak lah gitu. Jadi hindari memasukkan eh, si figur yang bisa menyelesaikan semua masalah. Biasakan masalah itu penyelesaiannya ada dari sekitar atau dari anak-anak itu sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu, tapi ini akan kita bahas lebih lanjut dengan di kelasnya Anyway Academy. Nanti kalau teman-teman mau untuk tertarik, kita ada formnya ya. Formnya bisa dipakai di bisa di scan
Di sini ya. Mana? Belum kelihatan lagi. Nah, jadi nanti kita ada kelas-kelas dari Aniwayang Academy. Kita sedang siapkan. Jadi nanti teman-teman bisa coba isikan. Nanti kita akan kirim juga linknya, link untuk formnya di chat dan juga di email, sekaligus dengan rekamannya ya, video rekamannya dan form untuk Aniwayang Academy-nya. Oke, itu aja udah lewat 25